Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik. Tidak baik. Apa yang menyebabkan tidak baik? Baik, oke. Kalau sehat kayaknya sehat ya. Tapi mungkin hatinya yang kurang sehat ya. Agak galau-galau dikit? Enggak. Agak-agak merenung ya. Apa sih? Kalau cuaca itu mendung ya. Hatinya lagi agak mendung. Apakah begitu Nafisa? Oh enggak. Emang begini Bu aku. Oke. Zivana gimana? Sehat hari ini? Sehat. Are you happy today? Just so ya. Ya, oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Ada yang tahu bahasan untuk hari ini? Halo? Ada yang tahu pembahasan hari ini? Kurang tahu. Oke. Oke, bisa fokus dulu. Mainnya nanti dulu. Oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu deh, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh ya, ada satu. Siapa? Fion. Ada yang tahu sebabnya kenapa? Sakit. Oke. Baik, seperti biasa ya, untuk pembelajaran kimia, saya minta untuk hari ini kita buka dulu dengan doa, tapi nggak usah pakai salam ya. Jadi langsung doa aja, udah doa cukup. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Kepada Faiz dipersilahkan. Oh, Askia. Oke, silakan kepada Askia. Dilemparkan kepada Askia. Saya mohon untuk minta tolong untuk dipimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Askia sudah memimpin doa kita pagi ini. Berarti nanti yang nutup Faiz apa Askia? Oh, tetap Askia. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Percobaan faktor. Percobaannya sudah? Udah. Kapan dilakukan? Kemarin ya. Kita melakukan percobaan yang sudah. Percobaan apa saja? Faktor apa saja? Faktor laju reaksi terhadap apa? Faktornya apa saja yang sudah pernah kita uji? Suhu, oke. Kemarin pakai J-School ya. Oke, terus yang kedua? Pengaruh luas permukaan. Apa tuh percobaannya, ada yang masih ingat nggak? Nafi masih ingat? Balon. Apa tuh balonnya kenapa? Pakai apa itu? Gas, oke. Tapi yang dicoba HCl ya. Kita pakai apa kemarin? Fiksal ya, pakai larutan. Ya, warna apa kemarin fiksalnya? Biru. Kemudian batunya kita pakai apa tuh? Marmer ya. Marmernya apa tuh namanya? Ada yang halus, ada yang keping, ada yang serbuk, ada yang keping. Namanya apa sih? Selain marmer kita nyebutnya batu pualam ya. Batu pualam ya. Ada yang apa kemarin? Ada yang keping, ada yang serbuk. Mana yang lebih cepat? Serbuk, iya benar. Ya, jadi inget ya kalau percobaan ya. Coba kalau disuruh hafalin, masih inget nggak? Oke, kalau percobaannya sebelumnya lagi, yang udah pernah kita ujikan apa itu? Pengaruh apa? Magnesium. Oke, pita magnesium itu pengaruh apa? Dengan larutan cuka. Tapi pengaruhnya faktor apa tuh? Laju dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi bicara apa? Kadar ya, banyak sedikit ya dalam larutan tersebut. Pekat, encer. Oke. Kemarin kalau yang konsentrasi gimana tuh lajunya? Yang mana yang lebih cepat? Yang pitanya yang mana? Yang larutan cukanya yang 4 molar, masih ingat ya? Ada 4 molar, satunya lagi berapa molar? 2 molar. Oke ya. Masih ingat ya? 3 percobaannya ya. Katalis belum. Oke. Hari ini kita akan belajar berdasarkan faktor percobaan yang sudah kita pelajari dikaitkan dengan ada sebelumnya. Kita masih ingat minggu lalu yang hujan-hujan, habis hujan deras terus kita harus belajar kimia. Ada yang masih ingat tentang teori tumbukan? Iya, teori tumbukan. Ada yang masih ingat nggak teori tumbukan itu bicara tentang apa? Saling tabrakan. Oke, menceritakan untuk
apakah tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi kimia atau tidak? Apakah setiap tumbukan bisa menghasilkan reaksi kimia? Tidak. Oke. Sebelumnya sebelum kita lanjut ya, Ibu ingin membagikan dulu seperti biasa kertas sebagai pengingat dulu lah untuk mempersiapkan untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke. Kalau misalnya lupa nggak apa-apa ya, ditulis aja apa adanya. Mungkin kalau yang Ikhwan mungkin agak sulit ya kan, belum hadir ya waktu itu. 2, 3. Yang ini ada 3. Ya oke. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit cukup deh ya kayaknya. Seinget nggak nih? Kalau lupa nggak apa-apa. Nanti kita refresh lagi. Dapat kertasnya udah? Iya. Oke. Arfi kurang enak badan? Mau istirahat dulu apa gimana? Mau di sini? Mau ikut? Kenapa? Salah makan? Oh, makan apa tadi? Sambal? Oh, basreng. Kalau belum tahu nggak apa-apa, nanti Ibu bantuin. Karena kemarin belum hadir kan ya. Hujan qadarullah. Nanti Ibu bantu. Nanti kita dibahas kok. Arfi kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa. Pause dulu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok kalau mau pause dulu. Maksudnya belum bisa ikut dulu nggak apa-apa. Depan. Oh enggak marah. Lebih baik istirahat dulu aja. Boleh kalau mau fokus istirahat. Enggak, kan udah diizinin. Mau atau tidak? Ibu kasih penawaran terakhir. Ya udah silakan langsung aja. Berdua. Nanti Ibu temenin kalau yang laki-laki. Kalau Fiona sakit ya? Adek udah selesai? Ada sakit lagi? Habis lama-lama nanti tinggal 1 orang. Gurunya. Bisa ditahan nggak? Ya, tahan dulu ya. Udah? Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Oke. Belum dikasih nama. Lupa. Oke, energi yang cukup. Oke, ada yang masih ingat ya? Energi yang cukup. Oke? Boleh. Maaf ya. Oke, baik. Ya, saya sudah lihat ya hasilnya ya. Waktu itu Ibu menginfokannya, masih inget nggak? Nafi pernah lihat biliar? Biliar pernah. Kalau kita sodok apa yang terjadi? Bolanya tabrakan. Iya. Kalau di kehidupan sehari-hari partikel itu diem aja atau bergerak sih? Bergerak. Iya. Di cairan tuh partikelnya bergerak. Kemudian kalau misalnya di udara apalagi? Cair sama di udara mana yang lebih banyak bergeraknya? Yang lebih bebas yang mana? Udara. Iya. Lari kemana-mana. Kalau air bisa nggak bebas banget sampai mengisi seluruh ininya? Enggak. Kecuali airnya banyak ya. Oke. Kita udah pernah belajar di SD. Jadi semua partikel itu saling berapa sih sebenarnya? Tabrakan atau bertumbukan. Tapi apakah tabrakan dan tumbukan itu menghasilkan senyawa baru? Tidak. Iya. Jadi jawabannya tadi apakah kalau misalnya ada tumbukan atau tabrakan, tahu ya tumbukan itu nama lainnya tabrakan.
Tumbukan atau tabrakan itu apakah menghasilkan senyawa baru, selalu menghasilkan senyawa baru? Enggak. Tumbukan yang mana? Ada kemarin kita udah belajar ada yang namanya tumbukan efektif, ada yang namanya tumbukan tidak efektif. Mana yang menghasilkan senyawa baru? Tumbukan yang bagian? Tumbukan yang efektif. Ya, kemarin kita belajar teori tumbukan. Tumbukan yang bisa menghasilkan senyawa itu adalah tumbukan yang efektif. Kemudian syaratnya gimana kalau misalnya tumbukannya biar efektif? Ada yang masih ingat? Apanya yang cukup energinya? Kalau misalnya korek, apakah korek itu kalau dihidupkan, ada ya kertas yang korekannya itu ya di pinggirnya. Kalau dikorek ya, digesek ada apinya? Iya. Tapi kalau misalnya digesek di kertas ada apinya enggak? Enggak. Jadi sebenarnya setiap reaksi itu butuh energi. Energinya harus cukup. Kemarin kita ada pengaruh suhu ya. Makin suhunya dinaikin gimana reaksinya? Makin cepat atau makin lambat? Makin cepat. Jadi energi yang pertama syaratnya harus energinya cukup. Yang kedua masih ingat? Arah orientasinya apakah asal tumbukan langsung bisa menghasilkan molekul baru? Enggak. Arah orientasinya harus bagaimana? Harus masih ingat kemarin arah orientasinya harus korek ya kemarin ya, harus ke tepat. Syaratnya teori tumbukan kemarin apa? Oke. Yang pertama masih ingat, yang pertama adalah ya energinya harus cukup ya. Harus cukup. Cukup itu definisinya apa sih? Ada yang masih ingat kemarin? Ada pas ya. Ada yang namanya energi aktif. Masih ingat energi apa kemarin? Energi minimal suatu reaksi itu bisa terjadi dinamakan sebagai apa? Energi aktivasi. Iya. Energi aktivasi. Energi aktivasi itu energi minimalnya. Energi minimal kan kemarin ya? Untuk bisa terjadi. Iya. Jadi kalau si reaksinya mau bisa menghasilkan molekul baru, dia harus di atas energi aktivasi atau di bawah energi aktivasi energinya di atas, melebihi energi aktivasi. Aktivasi itu misalnya kayak KKM-nya lah. Kalau mau lulus ya memang harus ngelewatin KKM-nya gitu. Nah, energi aktivasi itu batas minimumnya. Gitu. Jadi partikelnya harus melebihi. Oke, ada yang mau ngantuk ya, panas. Terus ada kipas. Oke, yang kedua syaratnya gimana kemarin? Arah orientasinya. Tabrakannya nggak bisa sembarangan. Kemarin ya, harus gimana arah orientasinya? Harus tepat. Ada lupa ya. Kemarin ada yang tabrakannya, apakah dia menghasilkan, dia tabrakan, tapi apakah menghasilkan senyawa baru? Ada yang ada yang enggak. Ternyata ada yang incorrect, ada yang korek. Kalau yang korek bisa menghasilkan molekul baru? Bisa. Syaratnya energinya harus tinggi atau cukup ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini kemarin kita udah belajar di sini. Ini larinya kemana sih? Arah pembahasan ini kita bahas teori tumbukan, terus syaratnya apa? Larinya itu kemana sih? Kita mau arah kemana? Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan percobaan ya. Iya. Kemarin udah dapat yang faktor konsentrasi gimana? Yang lebih cepat yang mana, yang konsentrasi tinggi atau rendah? Tinggi. Ternyata konsentrasi mempengaruhi tidak laju reaksi? Mengaruhi. Kemudian luas permukaan. Ada yang keping, ada yang serbuk. Mempengaruhi nggak luas permukaan terhadap laju reaksi? Iya. Kalau misalnya obat, ada yang tablet, ada yang ditumbuk, kira-kira reaksi di dalam tubuh mana yang lebih cepat? Yang serbuk atau yang dibuletin? Serbuk ya. Tapi kalau anak-anak itu sebenarnya bukan cepat tidak bereaksinya ya, biar lebih mudah dimakan ya. Karena kalau kalian makan obat bisa pakai tablet, sudah bisa pakai tablet, apa harus ditumbuk dulu? Oh, udah bisa tablet ya. Oke, kemudian yang kemarin pengaruh suhu, ada J-School ya. Kemarin suhunya ada yang dingin, tinggi, ada yang tinggi, ya ada yang panas, ada yang suhunya
rendah. Ada yang dingin ya. Mana yang lebih cepat bereaksinya? Yang panas. Jadi pengaruh nggak sih suhu itu terhadap laju reaksi? Pengaruh. Oke. Nah penjelasannya ya kita ada sedikit mengaitkan dengan teori tumbukan. Oke, di sini saya jelasin dulu kompetensi dasarnya. Ada sama ya, kita masih bahas tentang faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, tumbuk-tumbukan teorinya. Oke, indikatornya di sini ada 2 faktor, yaitu menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jadi pembahasan hari ini kita terbatas hanya untuk yang konsentrasi saja dan luas permukaan. Sebelumnya saya mau nanya dulu dong, yang serbuk sama yang keping mana sih luas permukaannya yang lebih besar? Serbuk atau keping? Serbuk. Iya. Luas permukaan bidang sentuh untuk tumbukannya mana yang lebih banyak? Serbuk atau keping? Serbuk. Iya. Kalau serbuk itu kan akhirnya jadi lebih banyak ya kemungkinan untuk bertumbukannya. Oke, tujuannya masih sama, kita dengan nanti ada prosesnya, pendekatan saintifik. Ada yang masih ingat? Ibu sering ngulang. Pertama harus apa dulu sih? Observe. Observe itu apa sih? Iya, mengamati. Habis mengamati, apakah langsung mengumpulkan data? Menanya, sudah hafal. Habis itu mengumpulkan data. Datanya habis dikumpulkan langsung menyimpulkan? Enggak, diapakan dulu? Iya, diproses, diolah gitu ya. Jadi di pelajaran IPA itu kan kita dekat dengan fenomena. Jadi di sini kita mau latihan menerapkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita pasti ngelihat fenomena. Kita mulai dari mengamati dulu, terus kita bertanya. Terus habis itu kita suka hipotesis kan? Ah itu mungkin karena A, mungkin karena B. Tapi biasanya kita berhenti di hipotesis. Harusnya apa tuh? Mengumpulkan data dulu, habis itu diolah datanya. Ini dekat banget ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian sering kan dapat berita-berita, sekarang masih ada nggak sih berita-berita yang di-share di WA bahwa ini berbahaya, ini nggak boleh gitu. Jarang ya. Kalau dulu ada yang pernah dengar kalau nggak salah ada berita yang kalau dulu beberapa 3 tahun 4 tahun yang lalu, kalau cracker ada yang tahu? Katanya kalau dibakar itu mengandung lilin. Pernah dengar itu? Iya, kalau dibakar dia warnanya hitam, berarti dia mengandung plastik. Kan karena plastik kalau dibakar apakah hitam gitu. Berarti cracker itu plastik deh gitu. Kalau zaman saya dulu ada tentang, maaf ya, yang lagi-lagi mungkin bahasnya tentang pembalut perempuan yang berbahaya gitu. Terus ada lagi mie mungkin ya yang pernah dengar mie ini berbahaya dan lain-lain. Apakah kita langsung bisa berasumsi dan membenarkan? Enggak. Jadi scientific itu dipakai banget dalam sehari-hari. Harusnya kita kritis dengan setiap informasi yang kita terima, termasuk dalam agama ya, gitu. Kalau misalnya kita dengar masih pakai katanya, berarti kita belum kritis. Katanya nggak boleh loh kalau misalnya lagi haid itu keramas. Katanya kalau lagi haid itu nggak boleh minum es. Bener nggak sih? Cek dulu. Iya, harus cek dulu ya. Jadi ini deket banget. Ini penerapannya latihan proses berpikir ya. Oke, bahasan kita tentang konsentrasi seperti yang saya tadi sampaikan dan luas permukaan berdasarkan teori tumbukan. Nah, di sini ada sikap yang saya ingin tekankan, yaitu di sini ada rasa ingin tahu, curiosity. Kemudian terbuka. Ada yang tahu definisi terbuka itu apa? Terbuka itu apa sih? Kalau definisi terbuka, mau menerima pendapat temennya. Apakah kekeh? Saya pengennya A, saya pengennya B gitu ya. Sabar ya Zipana. Lapar ya. Oke, kemudian ada ketelitian. Oke, waktunya saya bagiin dulu LKPD-nya. Oke, di sini seperti biasa ada LKPD. Ada yang tahu kepanjangan dari LKPD? Lembar kerja. P-nya apa? Pelajar. D-nya? D. Peserta didik ya. Oke. Ini termasuk peserta didik bukan? Iya, LKPD. Oke, bisa dibuka di halaman, langsung ke halaman 2-nya, gitu ya. Oke. Iya, di sini masih pembahasannya yang sama ya. Kemarin percobaannya ada pita magnesium, kemudian ada volumenya, ternyata hasilnya beda ya, lajunya beda. Waktu reaksinya beda, lajunya beda, konsentrasinya beda atau sama? Konsentrasinya beda, volumenya yang sama ya. Masa pita Mg-nya sama atau tidak? Sama kan? Apakah satunya pita Mg-nya lebih panjang ya, satu lebih pendek?
Sama ya, no. Oke, waktu reaksinya beda. Ada kalian sudah melakukan percobaan terkait konsentrasi, kemudian kalian juga udah mempelajari mengenai teori tumbukan. Adakah yang ingin ditanyakan berdasarkan tabel ini dan juga tentang teori tumbukan yang sudah kalian pelajari? Ada nggak yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada dong, boleh dong, satu dong. Ada yang mau bertanya dong? Yang bertanya satu dong, boleh? Ayo Nadia, boleh. Ini ada kemarin ada hasilnya, data percobaannya dari konsentrasi. Terus kemarin kita juga udah pelajari teori tumbukan. Ya, dibangun nih. Tinggal nanya loh, belum nyari jawaban. Nanya aja, ibu minta bertanya saja. Ada yang mau raise hand? Ada yang mau bertanya? Datanya masih sama. Apa ya gitu. Oke, Nafi? Apa? Nggak apa-apa Nafi, boleh. Langsung ngejep. Rani, silakan boleh. Iya, pasti sama ya pertanyaannya kemarin ya. Iya, memang kalau dari sini ada bedanya. Kok beda ya? Kenapa konsentrasi tadi dari Rani, kenapa lajunya lebih cepat ya? Ya sebenarnya masih sama pertanyaannya, tapi di sini mungkin apa hubungannya dengan teori tumbukan. Ya di sini kita ada kaitannya untuk menjelaskannya. Kalau kemarin fokus membahas tentang teori tumbukannya. Kalau pertemuan sebelumnya udah terjawab belum sih? Kenapa yang konsentrasinya lebih besar? Kenapa lebih cepat? Sebenarnya sudah terjawab belum? Udah atau belum? Belum. Kemarin baru belajar teori tumbukannya aja kan? Ya sekarang kita akan menjawab. Oke, yuk. Silakan berdiskusi, Ibu kasih waktu berapa nih? Kira-kira 15 menit, 1 jam, kelamaan ya. Silakan diskusi, masuk ke bagian mengumpulkan datanya. Di situ ada gambar ya, gambar grafisnya. Ya, mulai dari situ. Sama dengan kemarin ya, tinggal diisi. Silakan berdiskusi. Ibu kasih 25 menit mungkin ya. Kelamaan nggak 25 menit? Nggak, pas ya. Ada 2 poin nanti langsung kalau sudah konsentrasi ke luas permukaan. Silakan, boleh dijawab? Ya, ada gambar tuh ya. Kayaknya udah bisa bedain ya, warna yang lebih terang sama yang lebih ini. Ya, silakan diskusi dulu, coba dulu diskusi sama temennya. Baru kemudian misalnya kalau misalnya masih bingung nanti boleh bertanya dengan ibu. Yes. Kenapa? Izin minum boleh. Silakan boleh minum. Oke, yang pertama dihitung dulu. Ayo, belajar. Ya. Jadi coba ada berdasarkan gambar dibaca dulu. Yang warna biru, yang asam cuka atau yang berarti kalau yang terang di bawahnya, kalau yang warnanya agak nggak terlalu terang, punyanya siapa? Ya, kalau yang ini punya siapa? Ini coba jawab ini. Beda nggak? Ini beda. Ini nah halaman gue ini. Halaman gue.
Bisa nggak kalau misalnya iya betul, yang nempel sama MG-nya. Ini udah. Kayak ini bisa dihitungnya. Apakah 32 juga? Ya, definisinya apa yang tumbukan itu apa? Hasil tumbukan. Bisa nggak kalau ini data berapa? Bisa nggak kalau tabrakan dari ini? Tidak bisa loh.
Ya, dicoret-coretnya gini. Kalau jawabnya dicoret set kayak ngisi laki-laki dan perempuan kan ngisi biodata set. Yang jawabannya yang tidak dicoret, yang bukan jawabannya dicoret. Artinya kita hilang. Jawabannya 4 polar atau 2 polar? Ya, tuh. Sama ya? Garis miringnya ada di mana? Ayo ngantuk ya? Yuk lanjut sedikit lagi yuk di kelas bukaan. Yuk di sini sama sistemnya. Ada siapa? Ada batu kolamnya sama ada HCM. Yang batu kolam yang warna apa? Biru tua atau biru muda? Yang kita terangkan di biru. Yang biru tua berarti yang punyanya siapa? Yang HCL berarti yang warnanya muda atau yang terang warnanya? Yang nggak terlalu terang ya. Kalau yang warnanya biru tua gitu, berarti punyanya siapa? Punyanya batu kolam atau CaCO. Energi aplikasi itu energi minimal biar bisa terjadi reaksi ini. Mana yang kemungkinan? Misalnya nih, tadi kalau konsentrasinya kan ada yang tinggi ada yang rendah. Berarti kan ada yang jumlah partikelnya sama nggak jumlah partikelnya antara 4 polar? Yang lebih banyak nggak jumlah partikelnya yang 4 polar? Kalau misalnya di kelas ada yang 10 orang sama 25 orang misalnya, kemungkinan orang yang energinya punya energi banyak itu ada di yang di 10 orang atau yang 25 orang? 25 orang banyak orang itu semakin kemungkinan dia bisa bereaksi kan? Energinya bisa melebihi energi aktivasi. Berarti siapa? Dua ini. Iya, betul. Terus terakhirnya berarti tadi kan dia pembukaan efektif. Berarti kemungkinan pembukaan efektifnya juga terjadi itu berarti ada di mana? Ada di 4 polar atau ada di 20 polar? Kesimpulannya berarti gimana? Iya, makin tinggi konsentrasi, semakin tinggi konsentrasinya gimana? Dimulai dulu dari jumlah partikelnya boleh. Semakin banyak, semakin tinggi konsentrasinya, maka jumlah partikelnya gimana? Semakin banyak. Kemudian tumbukannya kan semakin gimana? Semakin besar atau semakin kecil kemungkinan tumbukannya? Iya. Dilanjutin. Habis tumbukan berarti tumbukan dengan arah orientasi yang berbeda. Oke, berarti sama ya? Sama-sama 32 ya? Oke, sekarang dari tim CaCO3 yang kemungkinan mengalami tumbukan. Ciri-ciri tumbukan tadi bisa nggak kalau nggak bersenggolan? Ini mungkin nggak mengalami tumbukan. Jadi semua yang tumbukan. Iya, yang nempel kan? Berarti tinggal dihitung lagi. Sama kayak tadi. Itu gambaran saja bahwa kemungkinan tuh yang tumbukan dengan isinya pola.
Ya, berarti sama nggak 15 sama 6 partikel? Yang Nafi sama nggak 15 sama 6 partikel yang dia mengalami tumbukan? Sama, oke. Oke, silakan dari kelompoknya Rani, silakan dibacakan Rani. Berarti kemungkinan jumlah partikelnya yang lebih banyak ada di mana? Sampai mendapatkan kesimpulannya. Silakan Rani, boleh dibacakan? Iya, Bu. Oke, kemudian itu jumlah partikelnya yang lebih banyak. Kemungkinan terumbukannya yang paling banyak ada di mana? Oke, terus tumbukan dengan arah orientasi yang tepatnya ada di mana? Sama, ya 4 molar. Kemudian yang partikelnya melebihi energi aktivasi ada di mana? 4 molar juga. Oke, berarti tumbukan efektifnya untuk menghasilkan molekul barunya berarti ada di siapa? 4 molar. Kesimpulannya berarti gimana tuh? Semakin besar konsentrasinya, ya. Pelan-pelan. Dari semakin banyak konsentrasinya, maka jumlah partikelnya akan semakin banyak atau semakin sedikit? Iya, oke. Semakin besar konsentrasi, maka partikelnya akan semakin banyak. Kemudian, oke, kemungkinan tumbukannya akan semakin besar. Kemudian, ya, tumbukannya akan semakin besar. Terus, yang melewati energi aktivasi, partikelnya akan semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Berarti tumbukan efektifnya semakin banyak atau semakin besar atau semakin sedikit? Iya, oke, terima kasih Rani. Oke, sama nggak? Kesimpulannya selengkap itu, ada yang selengkap itu? Sama, oke Nafi. Oke, karena Nafi tadi yang ngangguk-ngangguk, sekarang Ibu minta yang selanjutnya. Pengaruh luas permukaan. Oke, yang luas permukaan yang dihitung, yang warna merah punya siapa Nafi? Punyanya CaCO3 atau yang punyanya HCl? Yang merah punyanya HCl, yang hijau punyanya CaCO3 ya, yang keping kemarin. Oke, yang dihitung yang warna merahnya atau yang warna hijaunya? Hijau. Oke, yang keping dihitung, yang serbuk dihitung. Oke, hasilnya berapa punyanya Nafi? 32. Yang ini berapa? Sama 32. Oke, Nafi boleh berdiri. Kalau yang selanjutnya, kalau yang mengalami tumbukan, yang keping ada berapa? Apakah dihitung semuanya juga? Enggak. Kalau yang Ibu tunjukin ini dihitung enggak? Dihitung nggak? Ada tumbukan kan dengan yang merah? Iya, ada kan dengan yang merah. Oke, kalau yang ini dihitung nggak? Enggak, oke. Berapa yang mengalami tumbukan? Kalau yang keping? 17. Sama nggak? 17 juga? Nafisa dapetnya berapa? 15. Oke, kalau yang ini berapa hasilnya? Kalau yang mengalami tumbukan? 28. Sama? 27. 28. Oke, nggak apa-apa. Ya, terus apa? Ya, silakan dijawab. Berarti kemungkinan tumbukannya ada di siapa, Nafi? Kemungkinan besar, luas tumbukan yang lebih besar yang mana? Yang keping atau yang serbuk? Serbuk. Oke, kemungkinan tumbukannya yang besar ada di siapa? Di serbuk. Terus silakan apa lagi? Terus? Ya, yang melebihi energi aktivasi kemungkinan ada di siapa? Serbuk. Terus apa lagi? Tumbukan efektifnya ya untuk menghasilkan molekul baru ada di siapa? Serbuk. Berarti kesimpulannya bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Semakin besar luas permukaan, ya kemungkinan tumbukannya akan semakin besar. Terus abis kemungkinan tumbukannya semakin besar, maka tumbukan dengan arah orientasi yang tepatnya juga akan semakin besar. Oke, terus energi aktivasinya berarti gimana? Kemungkinan ada di iya, yang luas permukaannya besar atau serbuk. Oke, maka tumbukan efektif juga, maka tumbukan efektifnya juga akan semakin besar atau semakin sedikit?
makin besar. Terima kasih kepada Nafi. Tepuk tangan dulu semuanya meskipun lelah. Tepuk tangannya pun terasa ya. Begini tepuk tangannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu kesimpulannya untuk hari ini. Yang hari ini berarti yang kita udah pelajari ada berapa faktor? Dua. Apa saja? Konsentrasi sama luas. Faktor apa saja? Konsentrasi dan luas permukaan. Iya. Oke. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita bahas yang suhu dihubungkan dengan teori tumbukan dan katalis. Sebagai penutup sedikit, Ibu pengen ngetes deh. Kira-kira masih inget gak? Ini tinggal bentar aja jawabnya, tinggal coret-coret aja. Kita tes nih, coba. Masih ingat sebagai penutupnya? Tiga orang kan? Oke. Kalau tadi jawabnya esai. Nah kalau sekarang bisa nggak nih jawabnya? Susah nggak? Apakah sulit? Udah, oke, Nafi. Aku udah Bu pokoknya. Udah dikasih apa? Jangan sampai udah semangat. Oke. Iya. Oke. Sulit nggak sih? Enggak. Sama ya jawaban. Tapi kan tetap harus dibaca. Oke, Rani susah? Oke. Enggak? Oke. Rani sudah? Udah dikasih. Oke, thank you. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami pembelajaran hari ini ya. Penjelasan tentang faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya ya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget. Boleh keluar Bu, boleh. Oh ya, silakan dikumpulin. Sama yang kemarin ya, kertas yang hari Senin silakan dikumpulkan juga. Digabungin aja.